Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang termulia dan terhormat para alim ulama, yang terhormat kepala asrama kita Ustaz Hafiz, yang terhormat Ustaz dan Bunda semua, dan yang kami sayangi seluruh santri asrama Syed Al-Furqan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai seorang hamba tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ketika di hari akhir nanti mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada salah satu amal ibadah yang terbaik, yaitu kita membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, terdapat di surat Al-Baqarah, surat yang keduanya setelah surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah halaman 2 baris atas ayat yang keduanya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, siapapun yang terkaitan dengan Al-Quran, maka ikut mulia, maka akan menjadi mulia. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, pemimpin para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi mulia, Nabi dan Rasul terbaik. Al-Quran diturunkan kepada kita semua, umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kita semua menjadi umat yang mulia, umat yang terbaik. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan menjadi mulia, menjadi bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya, bulan penuh berkah. Al-Quran diturunkan pada suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran diturunkan di 2 kota, kota Mekah dan Madinah, maka sampai hari ini, sampai detik ini, 2 kota tersebut menjadi mulia. Yang menghafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka menjadi mulia. Maka wabil khusus anak-anakku semua, ya, manfaatkanlah waktu kalian mumpung masih muda untuk menyempatkan belajar Al-Quran
dengan sungguh-sungguh, biar nanti kalian ketika suatu saat nanti tidak menyesal. Ada cerita, ada 3 pemuda yang nak melamar anak Pak Kiai. Lalu diteslah 3 pemuda ini oleh Pak Kiai. Kata Pak Kiai itu, kamu yang pertama, siapa namanya? Saya Pak Kiai, Anas Pak Kiai. Kata Pak Kiai itu, setorkan sesuai dengan nama surat Anas. Disetorkannya surat Anas. Bisa ya? Surat Anas. Terus yang kedua, kata Pak Kiai, kamu yang kedua, siapa namanya? Saya Pak Kiai. Torik Pak Kiai nama saya. Sesuai dengan nama setelah surat Anas. Bisa ya setelah surat Anas. Bersama Iwan Torik. Yang ketiga tadi, dia terpucat, gemetaran dia raihnya. Membayangkan surat Ali Imran. Yang mana surat Ali Imran itu 200 ayat. Ya. Kata Pak Kiai, siapa kamu? Saya Imran Pak Kiai, tapi dia ini calak mulu, pinter mulu. Apa nama panggilan saya sehari-hari Pak Kiai? Kulhu. Ya, surat Al-Ikhlas itu dilantakkannya ya, disebutnya ya. Baik anak-anakku semua, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan kita keterpautan dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an, ya di setiap hurufnya itu kita akan mendapatkan 10 kebaikan per hurufnya, nah ya. Di setiap hurufnya itu 10 kebaikan, ya 10 nikmat, ya 10 kebaikan, 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan maka akan berlipat ganda ya. Maka per hurufnya menjadi 100 kebaikan, 100 pahala, 100 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan samakan hitungan kita manusia dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menghitung nikmat dari Allah, maka tidak akan pernah sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya mengutip beberapa keutamaan seseorang yang keterpautan dengan Al-Qur'an di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-180. Yang mana kitab Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh ulama besar yang bermazhab Imam Syafi'i, yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan sebutan nama Imam Nawawi. Dilahirkan di sebuah desa yang bernama Nawal, dekat dengan kota Damaskus. Lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah ya. Jadi keutamaan-utamanya itu adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran, mau mempelajari cara bacanya yang baik dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian orang yang mau memahami isi kandungan Al-Quran, tafsirnya, maknanya. Kemudian orang yang mau mengamalkan isi Al-Quran, terus orang yang mau mengajarkan Al-Quran, maka orang tersebut menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kemudian terakhir ya, maka pada bulan suci Ramadan ini mari kita bersemangat untuk rajin-rajin membaca Al-Quran, karena orang yang rajin dekat dengan Al-Quran nanti pada hari kiamat, pada hari akhir akan diberikan syafaat atau pertolongan oleh Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.